Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan semakin hari semakin bahagia. Welcome back to our video. Nah, kali ini kita akan merangkum film Escape Plan yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang kejeniusan dua tahanan di penjara kapal yang berada di tengah lautan. Dibintangi oleh Sylvester Stallone bersama Arnold Schwarzenegger. Have a lovely day. Film dimulai di sebuah penjara federal dengan keamanan tinggi di Colorado. Seorang napi bernama Ray Breslin didekati oleh sesama napi yang memperingatkan dia tentang seorang bernama Jax. Menurutnya, Jax akan menghajar Ray. Keesokan harinya, seperti dikatakan napi kemarin, Jax menyerang Ray dan terjadilah keributan di penjara. Ray berhasil mengimbangi pertarungan dan mengalahkan Jax. Namun, penjaga penjara memasukkan Ray ke sel isolasi. Ini adalah area dengan keamanan tinggi yang hanya diisi oleh napi berbahaya. Ray kemudian dimasukkan ke dalam ruangan kecil tanpa jendela dan hanya ada toilet. Dia juga terus diawasi 24 jam melalui kamera keamanan. Satu-satunya harta benda yang bisa dia bawa adalah Alkitab. Ray dengan cepat mulai menyusun rencana untuk melarikan diri dari penjara. Dia sudah menganalisis tata letak penjara dan menemukan bahwa area dengan keamanan tinggi berada di samping garasi kebakaran. Selanjutnya, dia memperhatikan bahwa penjara itu kekurangan penjaga yang membuat pekerjaannya lebih mudah. Selama beberapa hari di ruang isolasi, Ray mengawasi para penjaga dan mengetahui pola perilaku sehari-hari mereka. Seperti pergi merokok selama tepat 7 menit. Dengan informasi ini, Ray mengetahui waktu dan cara terbaik untuk kabur dari sana. Sekarang, dia hanya perlu menemukan cara untuk mendapatkan kode sandi ke pintu penjara. Untuk itu, dia merobek lapisan tipis plastik dari kemasan susu coklat yang dia dapatkan setiap kali makan. Dia diam-diam meletakkan plastik di touchpad dan memperoleh serangkaian angka dari kode sandinya. Dengan nomor di tangan, mudah baginya untuk mengetahui urutannya. Dia juga berhasil memberitahu timnya di luar penjara untuk membuat kekacauan tepat pukul 4 pada hari dia akan melarikan diri. Akhirnya semua yang diperlukan untuk kabur sudah ada di tangan dan tinggal memulai rencananya. Saat penjaga pergi untuk istirahat merokok, dia menggunakan kode sandi untuk keluar dari sel. Kemudian, melalui lubang angin, dia memasuki tempat yang tidak dijaga, yaitu garasi kebakaran. Kemudian, terlihat sebuah mobil yang dikemudikan seorang wanita bernama Abigail Ross yang mendekati penjara. Saat Ross keluar, tiba-tiba mobil itu meledak. Ross adalah tim dari Ray yang disuruh untuk menjadi pengalih perhatian. Ledakan tersebut membuat penjaga mengeluarkan tahanan dari ruang isolasi. Namun, saat Roger membuka pintu, ternyata Ray sudah tidak ada di selnya. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan Ray berhasil keluar bersama mereka dengan bersembunyi di bagian bawah mobil pemadam. Saat itu ia langsung masuk ke mobil dan kabur bersama Ross dan Hus. Di mobil, Ross memberitahu kalau ledakan itu adalah idenya Hus. Lanjut, Ray turun di depan telepon umum. Polisi berdatangan mengepung. Namun,
Sebelum mereka dapat membawa Ray kembali ke penjara, seorang pria bernama Lester Clark tiba di tempat kejadian dan berbicara dengan penjaga untuk melepaskan Ray. Dalam adegan berikut, kita melihat Lester dan Ray berbicara dengan kepala penjara. Akhirnya terungkap bahwa Ray sebenarnya adalah pendiri perusahaan keamanan bernama Breslin Clark yang menguji tingkat keamanan penjara. Dia bukan kriminal, tapi seorang pengusaha yang pergi ke beberapa penjara sebagai narapidana untuk memeriksa apakah mereka bisa melarikan diri. Selama bertahun-tahun dia telah membangun reputasinya sebagai orang yang dapat melarikan diri dari penjara manapun. Sipir sangat terkejut dan berterima kasih untuk umpan balik Ray tentang bagaimana mereka dapat membuat keamanan penjara mereka jadi lebih baik. Sipir meminta Ray menceritakan bagaimana cara ia kabur. Ray mulai menceritakan ketika ia melihat pemadam kebakaran bersebelahan dengan ruang isolasi, sedangkan penjagaan kurang ketat, sehingga ia berhasil mendapatkan kode untuk membuka pintu dengan plastik susu. Tanpa diketahui penjaga, ia berhasil keluar sebelum ledakan itu terjadi. You have any questions? And your man drove me right off the grounds. Some bozo. Oh, yeah, that bozo. They been good? Yeah. Setelah pertemuan itu, Ray pergi ke kantornya untuk pertama kalinya dalam 5 bulan. Dia disambut oleh teman-teman dan karyawannya, Abigail Ross dan Hus. Rekan bisnisnya Lester Clark telah menjadwalkan pertemuan dengan agen CIA Jessica Miller. Miller menawarkan pengujian penjara dengan bayaran senilai $5 juta. Namun penjara itu adalah penjara ilegal yang dibangun swasta. Ray dan timnya tidak boleh mengetahui lokasi penjara yang sebenarnya. Ross dan Hus berpikir untuk tidak menerimanya karena itu terlalu berbahaya. Namun Ray bersedia menerima tawaran tersebut. Saat di New Orleans, Ross menjelaskan tentang identitas barunya. Mereka memberinya identitas palsu, namanya sekarang bukan lagi Ray, melainkan Anthony Portos, seorang teroris Spanyol bayaran. Across Europe and South America for the last... I'm letting you go in cold. 0275. Pada hari dia seharusnya pergi ke penjara, Abigail menempatkan pelacak di lengannya sesuai protokol. Ray langsung keluar karena sudah siap untuk ditangkap. Namun setelah beberapa orang bertopeng menangkapnya, pelacak di bahu Ray langsung dikeluarkan hingga Hus tidak lagi bisa melacaknya. Ketika sadar, Ray terkejut karena sudah berada di sel kaca super ketat. Ray mengamati area penjara tersebut hingga kebingungan di mana ia berada sekarang. Mereka sedang diawasi melalui kamera bergerak. Ray kemudian dibawa untuk menemui sipir penjara bernama Hobbs. Ray tidak mengira kalau Hobbs adalah sipirnya, sebab Hus memberitahu kalau sipir penjara di sana bernama Mars. Hobbs mengatakan kalau pelolosan dirinya sudah berakhir. Mengetahui adanya sesuatu yang tidak beres, Ray mengatakan kode evakuasinya yang seharusnya mengeluarkannya dari penjara jika terjadi keadaan darurat. Namun Hobbs tidak peduli tentang kode tersebut. Hobbs ingin merasakan bagaimana rasanya tidak bisa lolos. Di sini terlihat kalau Hobbs seperti mengetahui kalau Ray adalah penguji sistem keamanan penjaranya. Your intake is finished. Di luar penjara, Abigail dan Hus berusaha keras untuk menemukan lokasi Ray. Kita kembali ke penjara. Para napi dipindahkan ke area bubble. Para penjaga semuanya memakai topeng yang sama dan diperbolehkan untuk menyiksa narapidana yang tidak mereka sukai.
Beberapa saat kemudian, Ray didekati oleh napi yang lain bernama Emil Rothmeyer yang memperingatkannya agar jangan sampai terbunuh. Emil juga mengatakan bahwa dia tidak melakukan kejahatan apapun dan hanya dipenjara karena beberapa orang ingin mendapatkan informasi darinya tentang bosnya yang bernama Mannheim. Ray sekarang mulai percaya bahwa penjara ini tidak menampung penjahat federal, tetapi merupakan ruang penyiksaan tempat orang kaya mengirim musuh mereka untuk mendapatkan informasi berharga. Ray berencana untuk menyelidiki lebih lanjut di area isolasi. Jadi, Ray dan Emil mulai berkelahi agar bisa dikirim ke sana. Sipir melihat ini dari kamera dan merasa terhibur menonton mereka berkelahi mirip pertarungan WWE. Benar saja, mereka pun dikirim ke area isolasi yang merupakan ruangan kecil dan pengganti ruang penyiksaan. Ruangan itu bekerja seperti oven dengan suhu lebih tinggi dari kemampuan tubuh manusia. Ini dimaksudkan untuk membuat tahanan mengalami tekanan mental dan dehidrasi tinggi akibat dari lampu halogen berdaya tinggi. Sipir melihat keduanya menderita panas melalui kamera. Setelah seharian di sel, seorang dokter penjara bernama Dr. Kiri mengunjungi Ray. Dia tampaknya bersimpati padanya, tetapi dokter tidak menjawab ketika Ray menanyakan di mana lokasi mereka. Setelah hukumannya selesai di sel isolasi, Emil dan Ray dikembalikan ke selnya. Selama berada di sel isolasi tersebut, Ray telah menemukan kalau lantai sel memiliki paku keling baja, bukannya aluminium yang lebih aman. Jadi, dia meminta Emil untuk mendapatkan plat logam yang bisa dia gunakan untuk membuka paku keling tersebut. Pada pertemuan Emil berikutnya dengan sipir, dia ditanya lagi tentang bosnya yang bernama Mannheim. Emil sengaja membuat sipir marah dan sipir dengan paksa mendorong pipa air ke tenggorokannya. Saat dia disiksa, Emil berhasil mendapatkan sepotong logam. Setelah bertemu sipir, Emil kembali menemui Ray. Dia menuntut agar Ray memberitahukan tentang rencananya sebagai balasan dari plat logamnya. Ray mengungkapkan bahwa dia telah menganalisis struktur penjara dan sampai pada kesimpulan bahwa tempat itu berada di bawah tanah. Jadi, jika dia mengeluarkan paku keling dan berjalan ke atas, dia mungkin bisa mencapai permukaan. Setelah mendengar rencananya, Emil percaya bahwa Ray dapat membantunya melarikan diri. Mereka dengan cepat menjalankan rencana dan memulai baku hantam lagi agar bisa dikirim kembali ke ruang isolasi. Di sana, Ray mulai membuka paku keling sambil bersembunyi dari kamera. Setelah dia selesai, dia menggedor ruangan itu untuk memberi isyarat kepada Emil agar Emil bisa mengalihkan perhatian para penjaga lagi. Emil pun mulai berteriak membuat semua orang menatapnya, sementara Ray memblokir kameranya dengan bola kertas yang ada di mulutnya. What's he up to? Master Control, please advise. The fuck up, you European dog! Dalam perjalanannya dia secara tidak sengaja memecahkan pipa yang membuat ruangan itu terisi air. Ketika Ray akhirnya keluar, dia terkejut melihat kalau penjara itu ternyata berada di sebuah kapal kargo raksasa di tengah lautan. Dia dengan cepat masuk kembali sebelum ada yang bisa melihatnya.
Kebocoran air menyebabkan ruang isolasi banjir yang mengalihkan perhatian para penjaga dan membuatnya mudah untuk kembali tanpa tertangkap. Emil Rothmeyer kemudian menghampiri Ray dan bertanya di mana kita. Ray mengatakan penjara ini berada di sebuah kapal kargo di tengah lautan lepas. No. Come on. You must talk to me. Scene selanjutnya, kita melihat teman-teman Ray, Abigail, Ross, dan Hus berbicara dengan Lester Clark tentang hilangnya Ray. Abigail memberitahu Clark kalau cek pembayaran Ray telah dibekukan. Lester mengatakan itu hanya ditunda sementara. Lester juga memberitahu kalau ia sudah menghubungi pihak CIA dan tidak ada masalah apapun tentang itu. Abigail kemudian meminta Lester untuk melakukan pencarian, namun ia menolak dan mengklaim kalau Ray sedang melakukan pekerjaannya. Lester terlihat tenang saat mengatakannya. It's all good. Kembali ke penjara, Hobbs melihat paku aluminium di ruang isolasi milik Ray terlepas. Untungnya, Drake hanya mengatakan mungkin paku itu terlepas karena derasnya air naik hingga membuat paku itu berkarat. Saat Abigail dan Hus pergi, terlihat Lester sedang menelpon sipir Hobbs dan memintanya untuk menahan Ray di penjara seumur hidupnya. Ternyata Lester yang serakah ingin memiliki perusahaan Ray dan menjadi pemilik tunggal. Di sini kita mengetahui kalau Lester telah berkhianat. Jadi, dia telah membuat kesepakatan palsu untuk membawa Ray ke penjara dan menahannya di sana selamanya. Lester memberitahu juga kalau Emil Rothmeyer bekerja sama dengannya. Hobbs langsung memberikan pekerjaan kepada Drake untuk mengawasi Ray. Saat di sel, Drake datang dan menghajarnya. Dan itu dilakukan setiap hari. Ketika berbicara dengan Rothmeyer, penjaga juga datang memisahkan mereka. Right now, Drake. Abigail dan Hus tampaknya tidak menyerah dan terus mencari Ray. Made a promise. Kembali ke Ray, saat ada waktu untuk bicara, ia memberitahu Emil kalau dulunya ia adalah seorang pengacara yang memasukkan seseorang ke penjara. Untuk mencegah penjahat kabur dari penjara, ia menguji coba sistem keamanan penjara dengan cara membobolnya. Dan sekarang pembobolan penjara telah menjadi pekerjaannya. Emil mengerti hal itu, ia pun mengajak Ray untuk keluar dan mencari siapa dalang yang menjebaknya. Good enough. You hear me? Good news and bad news. Kembali ke Hus, ia telah mengetahui tentang penjara swasta ilegal bernama The Tom, tempat orang menempatkan musuh mereka, dan mengetahui kalau Ray ditahan di sana. Hus berhasil meretas dan melihat tata ruang penjara tersebut. Namun Hus belum bisa mengetahui di mana lokasinya. I don't know. It's anywhere. It's here. Kembali ke penjara, Ray dan Emil mulai menganalisis rutinitas penjaga di mana semuanya memakai topeng yang sama. Mereka melakukan analisis selama beberapa hari dan mencari tahu beberapa detail penting tentang jadwal mereka. Sekarang, mereka harus mencari tahu di bagian dunia mana mereka berada sehingga mereka dapat menyusun rencana pelarian. When they start, they scramble the guard's shit so they're his neck. By scratching the duck. Yeah, well, duck always the bottom. The heavy's that guy. He doesn't move. The guard down. Duck walks 63 strides. Now. Ray harus bertemu dokter untuk menanyakan di mana mereka berada. Jadi rencana mereka dimulai, di mana Emil menusuk paha Ray hingga Ray dibawa ke ruang rawat. Take my patients from on according to liability. So unrequested. What you doing here is wrong. Saat diobati, Ray dengan sengaja menjatuhkan dirinya untuk mengambil sebuah kertas karton untuk digunakan sebagai sekstan darurat. Ia juga membutuhkan pulpen dan kacamata, dan Emil akan membantunya untuk mendapatkannya. Sextant adalah sebuah alat untuk menentukan garis lintang kapal. Namun mereka harus berada di atas dek untuk membuat sextant bekerja. Glasses. You get it?
Jadi, Ray dan Emil meminta kepada seorang napi muslim bernama Javed Afridi untuk membantu mereka dengan rencana tersebut. Kemudian Jeff menawarkan untuk menjadi mata-mata sipir. Pada gilirannya, dia meminta sipir untuk membiarkan dia berdoa di depan sinar bulan di malam hari. Tidak mengetahui niat sebenarnya, sipir setuju dan membiarkan dia pergi keluar. Javed kemudian menggunakan sextant dan menentukan garis lintang kapal. Menggunakan informasi ini, Ray menyimpulkan bahwa mereka berada di Samudra Atlantik dekat Maroko. Ray dan Emil masih belum yakin tentang lokasinya, tapi mereka harus segera memikirkan rencana. Emil mengatakan bahwa dia punya teman di Maroko yang berutang banyak padanya. Jika Ray bisa mengirimkan pesan kepadanya, dia dan kelompoknya pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka. Lanjut, Ray pura-pura sakit dengan muntah. Ray kembali bertemu dengan dokter penjara dan membujuknya untuk membantu mereka. Ray memberitahu dokter kalau di kantor Hobbs ada sebuah buku karya Ray Breslin. Malam harinya, dokter melihat ruang Hobbs dari luar. Setelah itu, dokter menyuruh penjaga memanggilkan Ray. Dokter memberitahu kalau dia benar tentang buku di kantor Hobbs. Ray mengatakan kalau ialah Ray Breslin yang menulis buku tersebut. Dokter langsung berpikir untuk membantu Ray, karena ia juga ingin keluar dari penjara kapal tersebut. Sehingga malam itu juga dokter mengirimi teman Emil sebuah email dan memberitahukan lokasi mereka. Akhirnya tiba di hari di mana mereka memulai rencananya. Pertama, Javed memberikan informasi palsu kepada sipir tentang kerusuhan yang akan terjadi di Blok A. Sipir mengirim semua pengawalnya ke blok dan meninggalkan area Babel dengan hanya 2 penjaga. Ray melihat itu waktu yang tepat dan dimulailah kerusuhan di area Babel. Segera, semua orang mulai berkelahi di tempat itu. Dan Ray, Emil, dan Javed mengambil kesempatan untuk berlari ke puncak dek. Ray menghubungkan semua kamera agar tertuju kepada mereka. Setelah memberikan salam kepada Hobbs, Ray langsung menghancurkannya. Namun dengan kesal, Hobbs menyuruh anak buahnya untuk melakukan lockdown dengan menutup semua ruangan atau pintu keluar dari kapal. Sebelum ketiganya bisa mencapai puncak, pintu-pintunya mulai tertutup karena lockdown. Pada saat yang sama, anak buah Emil juga tiba dengan helikopter untuk menyelamatkan mereka. Berpindah ke penjaga yang berdatangan. Di dalam kapal, para penjaga dan kelompok Ray terus terlibat baku tembak. Mereka bertempur hingga Jeff tertembak di bagian perut dan tak bisa bergerak lagi. Untungnya Ray dan Emil membawa Javed menjauh. Di sana, Ray menyadari bahwa mereka diawasi dengan deteksi gerakan. Ray langsung mematikan deteksi tersebut. Ray menyuruh mereka menaiki tangga, sedangkan ia akan ke ruang kontrol untuk mematikan aliran listrik, agar pintu ke atas dek dapat terbuka kembali. Emil ingin membawa Javed, namun Javed yang sekarat menyuruhnya pergi tanpa dirinya. Ia meminta senjata Emil untuk menghadang penjaga, namun beberapa saat kemudian, para penjaga mendatangi Javed dan membunuhnya. Berpindah ke Hobbs, ia menyadari kalau Ray sedang menuju ruang mesin. Ia segera menyuruh Drake untuk mencegatnya, dan Hobbs langsung menyusulnya. Sedangkan Ray di ruang mesin, ia melihat Drake di sana mereka terus bertarung.
Lanjut, Ray memasuki ruang kontrol dan memukul seorang penjaga. Di sana ia langsung mematikan aliran listrik hingga semua pintu terbuka. Sedangkan Emil berhasil naik ke atas dek dan langsung berlari mendekati helikopter yang sedang ditembaki oleh para penjaga. Segera Emil dan teman-temannya membalas sambil menunggu Ray keluar. Berpindah ke penjaga yang mengaktifkan kembali aliran listrik. Air langsung naik memasuki kapal hingga Ray terjebak saat melewati saluran kapal. Para penjaga mencarinya di mana-mana, jadi alih-alih keluar, dia malah menceburkan diri ke laut. Saat Emil melihat Ray berjuang di tengah laut, mereka langsung menjemput Ray di sana dengan melemparkan tangga helikopter ke arahnya. Namun, Hobbs terus menembaki mereka. Untungnya Ray masih bisa bertahan. Ray langsung menembak beberapa tangki penuh minyak, dan saat itu juga tangki tersebut meledak hingga Hobbs ikut terbakar. Boom. Akhirnya, keduanya dengan selamat terbang dengan helikopter dan mendarat di pantai Maroko. Tiba-tiba sebuah mobil datang untuk menjemput mereka, dan yang mengejutkan Ray adalah Jessica Miller datang bersama anak buahnya. Sebelumnya Jessica yang datang menawari pekerjaan kepada Ray untuk keluar dari penjara tersebut. Dia bahkan tambah bingung saat Emil mengatakan kalau Jessica adalah putrinya. Kemudian terungkap bahwa Emil sebenarnya adalah Mannheim yang semua orang pikir adalah bosnya. Dia telah berbohong tentang identitasnya sehingga musuh-musuhnya tidak akan membunuhnya. Jessica tahu ayahnya ada di penjara, jadi dia harus memenjarakan Ray untuk mengeluarkannya. Use my contacts deep in the damn box. I mean, I had to work very hard. Want to try it again? Sebelum pergi, Jessica memberitahu Ray bahwa mitra bisnisnya Lester Clark telah mengkhianatinya. Lester telah terlibat dengan Hobbs sipir penjara, di mana ia menyuruh sipir untuk memenjarakan Ray seumur hidup. Dan adegan berikut kita melihat Ray dan Abigail bersama. Abigail memberitahu dia bahwa Lester ditawari pekerjaan sebagai CEO penjara jika prototipe tempat Ray di penjara terbukti tak bisa dicebol. Setelah mengetahui kalau Ray berhasil kabur, Lester segera mengemasi barang-barangnya untuk kabur juga. Tapi Hus dan Abigail melacaknya dan menjalankan rencana balas dendam Ray. Ketika sadar, Lester kebingungan saat menemukan dirinya masih berada di dalam mobil. Tetapi ternyata mobilnya berada di kapal kargo besar yang berlayar ke tujuan yang tidak diketahui. Sesaat kemudian Hus memberitahu Abigail lewat ponsel kalau Lester sudah dibereskan. Kemudian Abigail menawarkan sebuah pekerjaan, namun Ray menolaknya karena ia ingin menghabiskan waktu berdua bersama Abigail. Dan selanjutnya film pun berakhir. Oke sobat nonton, itulah tadi alur cerita film Escape Plan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kami dapat membuat lebih banyak lagi rangkuman film menarik lainnya. Thanks for watching and bye-bye. A few degrees, my imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees.